Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldo Noval. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 kelas C. Oke baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah fenomena yang semakin sering kita temui di era digital, yaitu cancel culture. Jika dilihat dari perspektif komunikasi antar budaya, di media sosial kita sering melihat seseorang atau kelompok mendapatkan kritik secara besar-besaran, bahkan sampai dikucilkan dari ruang publik digital hanya karena dianggap melakukan kesalahan, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan. Namun menurut saya, yang menarik untuk dipertanyakan adalah apakah semua bentuk cancel culture itu benar-benar didasarkan pada kesalahan yang objektif, atau justru ada faktor lain seperti perbedaan budaya dalam berkomunikasi yang sering kali kita tidak sadari. Jika dilihat secara umum, cancel culture dapat dipahami sebagai bentuk reaksi sosial terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma. Akan tetapi, dalam konteks komunikasi antar budaya, fenomena ini tidak sesederhana benar atau salah. Menurut saya, salah satu faktor utama yang memicu cancel culture adalah perbedaan cara berkomunikasi antar budaya. Sebagai contoh, dalam budaya seperti Indonesia yang cenderung high context, cara berkomunikasi bisa lebih tidak langsung, penuh pertimbangan, dan menjaga perasaan orang lain. Sementara itu, dalam budaya low context, komunikasi cenderung lebih langsung, terbuka, dan apa adanya. Permasalahan yang muncul ketika perbedaan ini bertemu di ruang digital yang sama. Seseorang yang terbiasa berbicara secara langsung memungkinkan tidak memiliki niat untuk menyinggung. Tetapi bagi masyarakat yang terbiasa dengan komunikasi yang lebih halus, hal tersebut bisa dianggap tidak sopan atau bahkan menyerang. Di sini menurut saya sering terjadi kesalahpahaman yang kemudian berkembang menjadi reaksi berlebihan atau termasuk cancel culture. Selain itu, saya juga melihat adanya kecenderungan etnosentrisme dalam fenomena ini. Banyak orang secara tidak sadar menilai budaya lain menggunakan standar budaya sendiri. Ketika melihat sesuatu yang berbeda, reaksi yang muncul bukanlah rasa ingin memahami, melainkan langsung menghakimi. Contohnya, konten dari luar negeri yang mungkin dianggap wajar di lingkungan asalnya, bisa saja dianggap tidak pantas ketika dilihat oleh masyarakat Indonesia. Tanpa adanya upaya untuk memahami konteks budaya secara tersebut, publik langsung memberikan penilaian negatif. Menurut saya pribadi, di era digital ini, proses penilaian seringkali terjadi terlalu cepat, sementara proses pemahaman justru diabaikan. Namun demikian, saya juga tidak beranggapan bahwa cancel culture itu sepenuhnya negatif. Dalam beberapa kasus, cancel culture dapat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial. Misalnya, ketika ada tindakan yang memang jelas merugikan atau melanggar nilai kemanusiaan, reaksi publik bisa menjadi bentuk koreksi. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah ketika reaksi tersebut berubah menjadi penghakiman massal tanpa dasar memahami yang cukup. Menurut saya, batas antara kritik yang sehat dan menghakimi seringkali menjadi tidak jelas. Kita hidup di era di mana semua orang memiliki akses untuk berpendapat, tetapi tidak semua orang menggunakan kesempatan tersebut dengan bijak. Empati dalam berkomunikasi menjadi hal yang semakin penting, tetapi justru seringkali kita terabaikan. Sebagai penutup, menurut saya fenomena cancel culture di era digital tidak dapat dilihat secara hitam putih. Banyak konflik yang terjadi di era media sosial sebenarnya bukan semata-mata disebabkan oleh niat buruk, melainkan oleh perbedaan cara pandang, nilai, dan gaya berkomunikasi antar budaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada penilaian, tetapi juga pada pemahaman. Sebelum memberikan reaksi atau ikut menghakimi, ada baiknya kita mencoba memahami konteks terlebih dahulu. Karena pada akhirnya, komunikasi yang bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang kemampuan untuk memahami orang lain. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.